Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah Malik bin At-Tayhan, sahabat yang mengikuti Bai'at Aqobah kedua. Malik bin At-Tayhan termasuk salah seorang yang ikut dalam 2 Bai'at Aqobah. Saat Bai'at Aqobah 1, ia terpilih untuk memimpin Bani Al-Ashal. Ia pun ikut bergabung dalam perang Badar dan perang-perang lain bersama Rasulullah. Malik bin At-Tayhan biasa dipanggil dengan Abu Al-Haytham. Suatu hari setelah kaum muslimin dari Yasrib sebanyak 75 orang, 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita berkumpul di Mina di Bukit Aqobah, dan Rasulullah juga telah berada di sana dengan pamannya yang bernama Abbas, walaupun pada saat itu Abbas masih memeluk agama kaumnya dan belum masuk Islam. Tetapi karena cintanya kepada Rasulullah dan hendak ikut menguatkan seruan beliau, maka dia ikut di tempat tersebut. Kemudian sebelum bai'at dimulai, lebih dahulu Abbas bangkit di hadapan mereka. Adapun pesan Abbas pada waktu itu adalah sebagai berikut. Hei sekalian golongan Khazraj, kamu sekalian telah mendengar dan mengerti bahwa Muhammad itu adalah dari golongan kami Quraisy dan dari keturunan kami, dan kami telah memelihara diri Muhammad dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya dari orang-orang yang memusuhinya. Dia sudah kami jaga benar-benar, sehingga sekarang tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan permusuhannya terhadap dia. Maka dari itu, jikalau kamu semua bersungguh-sungguh supaya Muhammad mengabulkan segala apa yang kamu minta, yaitu agar pindah ke negerimu, itu tidak ada halangan, asal kamu semua dapat menempati kesanggupanmu masing-masing dan dapat menjaganya dengan penjagaan yang sebenar-benarnya dari orang yang memusuhinya. Adapun jika sekiranya kamu semua tidak dapat menempati janji dan merasa tidak akan bisa menjaga dirinya di mana saat ia berada dari ancaman atau bahaya dari orang yang memusuhinya, maka lebih baik kamu tinggalkan dan lepaskan dia. Biarlah ia hidup atau mati di negerinya sendiri. Demikianlah kata-kata Abbas pada kaum muslimin di Yasrib. Selanjutnya Rasulullah membaiat 75 orang tersebut. Adapun yang dibaiatkan oleh beliau adalah sebagaimana yang telah dibaiatkan pada baiat yang pertama. Hanya saja dalam baiat ini sebagai penutup Rasulullah bersabda, dan supaya kamu sekalian menolongku, lalu kamu menjaga diriku bila mana akan datang pindah kepadamu, sebagaimana kamu menjaga dirimu dan menjaga wanita-wanitamu dan anak-anakmu, dan bagi kamu segala balasannya dari Tuhan. Selanjutnya, sebelum acara baiat tersebut diakhiri oleh Rasulullah, Abbas berkata pula kepada mereka, kamu sekalian hendaklah menepati segala apa yang telah kamu ucapkan tadi, karena semua yang telah kamu baiatkan itu tadi adalah menjadi tanggungan Allah. Padahal tanggungan Allah itu tanggungan kamu, dan perjanjian Allah itu perjanjian kamu, dan tangan Allah di atas tangan kamu semua. Sekarang ini kita berada di bulan haram dan di negeri yang haram. Sungguh kamu semua akan dapat menolong Muhammad, dan sungguh kamu semua akan menjaganya. Dengan serentak mereka menjawab, ya. Jawab Abbas berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bahwa sesungguhnya engkaulah yang mendengar lagi yang melihat, bahwa anak laki-laki saudaraku Muhammad telah minta penjagaan kepada mereka dan tanggungan mereka masing-masing, penjagaannya untuk dirinya. Ya Tuhan, Tuhanlah yang menjadi saksinya. Kemudian baiat itu ditutup oleh Nabi dengan selamat. Dan baiat yang inilah yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh dengan sebutan Bai'atul Aqobah Tsaniyah, Bai'at Aqobah yang kedua, atau Bai'atul Aqobah Kubro, Bai'at Aqobah yang terbesar.
Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah kisah dari Abu Hurairah. Suatu hari Rasulullah keluar dan tidak ada seorang pun yang menemui beliau. Saat itu Abu Bakar datang, maka Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu datang ya Abu Bakar?" "Aku datang untuk bertemu Rasulullah, melihat wajahnya serta mengucapkan salam kepadanya," jawab Abu Bakar. Kemudian Umar pun datang. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu datang wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya sedang lapar ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Saya juga merasakannya sedikit." Kemudian mereka pergi ke Malik At-Tayhan. Namun ketika sampai di rumahnya, Malik sedang tidak berada di rumah. Rasulullah pun bertanya kepada istri Malik bin At-Tayhan, "Kemana perginya suamimu?" "Ia sedang mengambil air minum ya Rasulullah," jawab istri Malik. Meskipun Malik bin At-Tayhan memiliki banyak sekali pohon kurma, tetapi ia tidak memiliki pembantu, sehingga semua pekerjaan ia kerjakan sendiri. Ketika Malik pulang, ia segera menemui Rasulullah dan kedua sahabatnya tersebut. Kemudian Malik mengajak mereka ke kebun kurma miliknya. Ia hamparkan tikar di tanah lalu menyuguhi para tamunya itu dengan tandan kurma matang. Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah sebaiknya kamu bersihkan dulu kurma yang matang dan segar ini?" Malik bin At-Tayhan menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ingin agar Rasulullah memilihnya terlebih dahulu." Mereka pun makan dan minum bersama. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang menguasai diriku, ini adalah kenikmatan yang akan ditanyakan pada kalian kelak di hari kiamat. Tempat yang teduh, kurma yang masak dan baik, serta air yang segar." Malik bin At-Tayhan hidup hingga masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia wafat pada tahun 20 Hijriah. Pendapat lain menyebutkan ia wafat pada tahun 21 Hijriah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.